Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selalu saja lisan kita bersyukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang Allah limpahkan kepada kita. Bermula dari Allah Subhanahu wa taala memilih dari sekian miliar sperma yang tertuangkan di rahim ibu kita, Allah memilih kita untuk lahir di muka bumi ini, tentu gunanya mengemban amanah dan bukan diciptakan sia-sia, yaitu untuk mengabdi dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah kekalkan dalam surah Az-Zariyat, surah nomor 51 ayat 56, ayat yang sangat masyhur, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah, mengabdi kepadaku. Jadi memang perlu kita garis bawahi, kita diciptakan memang untuk salat, zikir, berdoa, membaca Al-Quran, majelis ilmu, bakti dengan orang tua, menjenguk orang sakit, haji dan umrah, jihad, dan semua jenis-jenis ibadah yang sudah kita ketahui. Itulah tujuan utama kita diciptakan, dan insya Allah salah satu tujuan kita kumpul juga di siang hari ini adalah untuk memenuhi target daripada penciptaan kita. Karena dulu dalam majelis ilmu salah satu daripada tujuan penciptaan yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tinggal bagaimana kita mempertahankan ibadah ini sampai kita wafat. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin." Sembahlah Tuhanmu, selalu beribadah kepadanya, jangan pernah putus asa, jangan pernah kendor sampai datangnya kematian. Selanjutnya kita menjadikan salam hormat kita kepada utusan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sebagaimana Allah telah perintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat tersebut. Seperti biasa Bapak Ibu sekalian, kita akan melanjutkan bedah buku kita bila Allah SWT mudahkan, dosa-dosa yang sering tidak disadari oleh kaum wanita, ditulis oleh Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Jibrin. Dan kita masih berada di bahasan yang sama, kesalahan yang berhubungan dengan rukun-rukun Islam yang ada di halaman 10 ya. Kita sudah menyelesaikan poin pertama, mengakhirkan solat dari waktunya. Sedikit kami ingatkan bahwasanya solat itu akan maksimal Bapak Ibu dapatkan pahalanya kalau berkumpul 3 hal: tepat waktu, tepat gerakan, dan tepat bacaan. 3 hal ini kalau berkumpul, maka berarti kita sudah khusyuk dalam solat dan maksimal mendapatkan pahala. Ini sudah pernah kita singgung di saat kita bahas poin pertama, mengakhirkan solat dari waktunya. Jadi ada orang kadang-kadang kena berpikir duhur sampai asar masih panjang waktunya, sudah nanti aja saya waktu solat, atau nanti saja saya waktu solat, nanti saya baru solat. Tapi ternyata dia kehilangan keutamaan. Karena solat di awal waktu begitu selesai azan itu lebih besar pahalanya dibandingkan orang yang masbuk 1 rakaat, orang yang masbuk 2 rakaat, orang yang solat jemaah kedua. Bahkan kalau ada orang sengaja Bapak Ibu sekalian menunda-nunda solat, misal 5 menit lagi azan asar misalnya, dia baru sholat duhur, ternyata 2 rakaat pertamanya di waktu duhur, 2 rakaat sesudahnya masuk di waktu asar. Ini dikhawatirkan masuk dalam kelalaian ya. Yang Allah mengatakan, wailun limusallin, kecelakaan bagi orang-orang yang sholat, alladzina hum an salatihim sahun, yaitu mereka yang lalai dari sholatnya. Kata pendapat sebagian ulama adalah orang yang sengaja menerlambatkan sholat sampai akhir waktu atau keluar waktunya ya. Ini sudah kita jelaskan di waktunya ya, waktu kita menjelaskan di masa yang lalu maksud saya. Kemudian yang kedua yang sudah kita bahas, wanita yang tidak mengqadha atau mengganti sholat yang sudah masuk waktunya namun belum dilaksanakan karena keluar darah haid ataupun nifas. Kayak misalnya duhur begini, ada bapak ibu-ibu belum haid, lalu dia tunda waktu sholatnya, udah nanti aja deh jam 2 saya baru sholat. Ternyata pas dia mau sholat jam 2 haid. Nah sholat duhurnya ini utang, dia harus bayar nanti setelah dia suci, karena masuk waktu sholat sementara dia belum haid. Berarti dia punya peluang untuk mengerjakan. Nah ini ada kolerasinya dengan poin pertama tadi, makanya kita usahakan begitu selesai azan udah langsung sholat, jadi nggak ada beban gitu ya. Kemudian yang ketiga, membiarkan suami dan anak-anak tidak melaksanakan sholat karena masih berhubungan dengan masalah rukun Islam. Ini sudah pernah kita jelaskan juga bagaimana kita selalu menghidupkan suasana sholat berjamaah bersama-sama ya, terutama sholat sunnah. Bagi bapak-bapak
tentu lebih afdal, bahkan dalam pendapat Imam Ahmad wajib ke masjid. Bagi ibu-ibu bisa ditemani dengan anak perempuannya atau maaf pembantu rumah tangganya atau suaminya pun pulang dari masjid masih bisa mengimami. Dan ini sudah pernah kita jelaskan ya. Dan yang paling pertama sebagai orang tua tanyakan kepada anak-anak adalah sudah sholat atau belum. Bukan ditanya sudah makan atau belum. Jadi sholat didahulukan supaya dia selalu terngiang-ngiang kalau sholat itu nomor satu dari segalanya. Karena memang begitu disebutkan dalam hadis awal amal dihisab hari kiamat adalah sholat. Maka kita harus betul-betul peduli dengan sholat ini. Dan saya pernah sampaikan kalau Bapak Ibu ingin memperbaiki apapun berhubungan dengan kehidupan kita, mulai perbaiki dari sholat. Ini juga sudah kita jelaskan. Poin keempat, tidak memperhatikan pengeluaran zakat mal. Karena kita masih bicara tentang masalah rukun Islam. Ini juga sudah pernah kita jelaskan dengan syaratnya haul dan nisab. Masa setahun uang itu tertabung atau terinvestasi dan mencapai setelah 1 tahun nisabnya. Selama 12 bulan itu nisabnya kadar minimalnya 85 gram emas. 12 bulan terus menerus sama, tidak pernah turun, maka dikeluarkan nanti 1 tahun, setelah 1 tahun 2,5%. Nah, itu harus memang dihitung haulnya gitu ya. Itu juga sudah kita bahas panjang lebar tentang masalah zakat di waktu yang lalu gitu ya. Kemudian poin yang kelima, tidak memperhatikan terhadap masa balik putra putri. Ini juga yang terakhir kita bahas ya. Bagaimana kita harus peduli dengan masalah masa baliknya. Banyak di antara orang tua, termasuk ibu-ibu yang terjadi, karena ini buku bahas tentang masalah banyak muslimah ya. Nanti anaknya sudah haid, baru dia memberikan kursus cepat tentang masalah haid itu. Ya, baru dia sampaikan, bebankan ke anaknya, sekarang kalau kamu nggak sholat kamu akan dosa. Lalu mana ibu dan bapak dari sekian tahun umur sebelum dia balik? Mana dia, kalau misalnya dia balik umur 14 tahun, mana kita dari umur dia 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun. Kenapa nggak diajar dari masa-masa itu? Masa sebelum balik adalah masa bagaimana kita membiasakan anak-anak melakukan satu perbuatan atau perbuatan-perbuatan ibadah supaya pada saat balik dia sudah mulai start. Ibarat orang yang ikut bertanding, maka bukan nanti hari H pertandingan baru kita sampaikan, kamu harus lari begini, kamu harus loncat seperti ini, kamu harus menggunakan baju ini, itu kerepotan. Tapi ada pelatihan sebelumnya, kalau perlu setahun, 2 tahun, berapa tahun sebelumnya, baru kemudian dia bisa tampil di kejuaraan. Nah, seperti itu kurang lebih rasionalnya. Jadi anak-anak itu jangan dibiarkan, kan belum balik, biar aja nanti aja, gak apa-apa gak sholat, gak apa-apa gak tutup aurat. Ini akhirnya jadi PR buat dia, ya ini pekerjaan rumahnya lagi ditambah karena nanti pada saat balik anaknya baru mau disuruh, ini agak susah. Ya. Oleh karena itu ini sudah pernah kita beratkan, perhatikan apapun yang berhubungan sebelum masa balik supaya pada saat hari balik mulai malaikat catat keluar haid bagi wanita dan juga sudah ada ciri-ciri balik bagi laki-laki ya, keluarnya kumis, berubahnya rongga suara, kemudian mungkin juga ada yang mimpi basah dan seterusnya ini, atau keluarnya bulu kemaluan, bulu ketiak, biasanya termasuk tanda-tanda itu. Nah itu mereka sudah start dengan ibadah yang sudah kita biasakan. Makanya Nabi SAW mengatakan ajarkan anak kalian sholat di umur 7 tahun. Gak ada orang balik di umur 7 tahun gitu ya. Dan pukul mereka di 10 tahun. 10 tahun aja belum balik. Ya biasanya gitu. Oleh karena itu kita biasakan mereka. Nah ini juga satu poin yang harus kita perhatikan baik-baik. Nah sekarang kita akan bahas poin ke-6. Yang terakhir dalam masalah rukun Islam ini. Mengkhususkan warna tertentu untuk kain ihram, haji dan umrah. Kata penulis, seperti warna hijau dan lain sebagainya. Begitu pula mengenakan niqab, cadar, dan sarung tangan di saat ihram. Nah, di garis bawahi di saat ihram. Rasulullah SAW bersabda, La tantaqibul mar'atul muhrima, wa la talbasul kuffazain. Seorang wanita yang berihram tidak boleh mengenakan cadar dan juga 2 sarung tangan. Diriwayatkan oleh Bukhari di nomor 1838. Dari bahasan poin ke-6 ini, berarti kita akan membahas 2 hal. Tentang ibadah umrah dan haji, dan juga tentang larangan-larangan yang terjadi pada saat umrah dan haji. Ya. Berikut tentunya nanti kalau Allah mudahkan memang masih ada waktu, kita akan lanjutkan tentang masalah pelanggaran dalam masalah berpakaian. Nanti kita bahas di bab sesudahnya ya.
Baik, haji dan umroh ini Bapak Ibu sekalian adalah ibadah yang mulia dan termasuk pekerjaan atau mengerjakannya di pertama kali wajib. Bukan hanya haji tapi umroh juga. Ya, semua sudah pernah umroh di sini? Sudah, alhamdulillah. Yang penting umroh pertama. Nah, umroh pertama sama dengan haji pertama, hukumnya wajib. Dalilnya adalah Al-Baqarah 196. Allah berfirman, wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakan haji dan umrah karena Allah. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ya, dan juga ini Imam Syafi'i berpegang pada ini, atau bin Abi Rabah juga, yang kesepakatannya adalah kalau seandainya umrah itu bukan wajib, maka dia tidak akan disandingkan dengan haji dalam Al-Baqarah 196. Tapi Allah bilang sempurnakan haji dan umrah karena Allah. Oleh karena itu, ya, kata mereka, maka tidak ada seorang muslim ataupun muslimah kecuali wajib baginya umrah yang pertama. Ya, umrah ya. Tapi kalau haji yang kedua, umrah yang kedua, yang ketiga, yang ke-10, yang keberapa kali Anda kerjakan, itu sudah hukumnya sunnah. Tapi yang pertama adalah wajib. Nah, ini kenapa kami titik beratkan, karena hukum ini perlu diketahui. Banyak orang yang datang manasik di travel kami sudah sangat sepuh gitu ya, punya kemampuan tapi mereka tidak umrah. Bahkan seakan-akan kalau masih muda kayaknya belum perlu umrah, belum perlu haji gitu kan. Harusnya dari pertama balik, kalau memang kita punya kemampuan, dibawa. Biarin mereka pertama membuka hidupnya, catatan-catatan pertama di buku amalnya justru haji dan umrah. Itu sangat baik gitu ya. Itu poin yang perlu kita garis bawahi. Nah, umrah dan haji ini juga disunnahkan untuk diulang-ulangi. Sebagaimana hadis Nabi SAW, tabi'u bainal haji wal umrah. Ulang-ulangin haji dan umrah itu. Selalu dari haji ke umrah, dari umrah ke haji, dari haji ke haji, dari umrah ke umrah. Terus kita ulang-ulangin. Karena kata Nabi SAW, فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالْذُنُوبِ كَمَا يَنْفِلُ الْكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ وَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ. Karena kedua ibadah ini, haji dan umrah, mengikis habis, membersihkan secara totalitas semua kefakiran dan juga dosa-dosa. Jadi mengikis habis, betul-betul tidak ada lagi sisanya. Tidak ada orang pulang umrah haji apalagi kalau rutin itu jadi miskin. Ini jaminannya. Dan tidak ada juga orang yang masih ada dosanya karena dibersihkan. Jadi kata Nabi SAW, rutinkan haji dan umrah itu karena keduanya membersihkan atau mengikis habis semua kefakiran dan dosa-dosa, sebagaimana pandai besi membersihkan karat dari besi, emas dan perak. Kita lihat biasa kalau emas masih kotor, itu dibersihkan pakai api. Ya, ada buapannya, ada tiupan api itu, atau perak juga begitu, sehingga jadi mengkilat sekali. Begitu juga dengan karat-karat besi, biasanya disemprot lagi dengan api, maka hilang karatnya. Nah, Nabi SAW memberikan gambaran seperti itu. Haji dan umrah benar-benar akan mengikis habis semua kefakiran, kesusahan hidup, dan juga semua dosa, sebagaimana buapan pandai besi atau pandai besi menghilangkan karat dari besi, emas dan perak. Walaysa lil hajjatil mabrurati jazaa'il jannah. Dan tidak ada balasan bagi haji yang mabrur, mengikuti syarat dan ketentuannya, kecuali surga. Jadi memang ini ibadah yang dianjurkan untuk diulang-ulangi dan keutamanya banyak sekali. Ada riwayat yang lain juga, pernah ada dua orang sahabat, satu dari Ansar, satu dari Thaqif. Dua suku ini, mereka berdua menemui Nabi Muhammad SAW di masjid di Mina, lagi haji. Kemudian dua-duanya salam dan dua-duanya mengatakan, ya Rasulullah, kami mau bertanya. Maka kata Nabi SAW, apakah kalian mau bertanya? Saya tunggu, kemudian saya berikan jawaban, atau saya menyampaikan kepada kalian pertanyaan kalian yang kalian mau tanya, walaupun kalian belum tanya, dan jawabannya. Ini mukjizat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Muhammad SAW bisa tahu pertanyaan yang mau ditanya walaupun belum ditanya gitu ya. Maka karena keduanya penasaran mengatakan, ya Rasulullah, kalau gitu beritahukan kepada kami. Maka Nabi SAW suku Thaqif itu, yang tadi dari suku Thaqif mengatakan kepada orang Ansar, kamu tanya duluan. Maka orang dari Ansar mengatakan, ya Rasulullah, tolong beritahukan kepadaku apa yang aku mau tanya. Kata Nabi SAW, kau bertanya tentang apa yang kau dapatkan kalau keluar dari rumahmu menuju ke Baitul Haram. Maksudnya menuju ke Mekah. Apa yang kau dapatkan? Kamu juga bertanya,
Apa yang kamu dapatkan kalau kamu sedang tawaf? Apa yang kamu dapatkan kalau kamu sedang sholat di belakang makam Ibrahim setelah tawaf? Apa yang kamu dapatkan kalau kamu sa'i, jalan antara Safa dan Marwah? Dan apa yang kamu dapatkan pada saat kau mencukur rambutmu, tahallul? Dan apa yang kamu dapatkan pada saat hari Arafah, gitu ya? Maka dan apa yang kamu dapatkan pada saat engkau jumrah, melontar biasa ya di haji itu. Maka orang ini mengatakan, demi Allah ya Rasulullah, itu yang saya mau tanyakan. Maka kata Nabi SAW, tidaklah engkau ataupun hewan tungganganmu, kalau kita sekarang mobil, roda motor, baling-baling pesawat, rel kereta, roda bus, ya, kalaupun kita di sana transportasinya itu, ya tidaklah engkau ataupun hewan tungganganmu menuju ke Baitul Atiq kecuali setiap langkah kamu dan tuh hewan tunggangan, masa dulu orang pakai unta atau kuda ya, kecuali akan dicatat satu pahala, diampuni satu dosa dan diangkat satu derajat. Nah setiap langkah ya, berarti berapa miliar pahala didapatkan itu, karena mobil yang kita gunakan rodanya berjalan ke travel, mendaftar menuju ke bandara, baling-baling pesawat, kalau pesawat direct saja itu udah 9 jam kalau Jakarta Jeddah, kalau Jakarta Madinah langsung itu bisa 10 jaman. Ini berapa juta kali dia berputar baling-baling itu, berapa banyak pahala yang didapatkan. Kita dari dari bandara Madinah atau Jeddah misalnya menuju ke hotel, baik kita ke hotel Madinah atau ke Mekah, itu roda juga, itu kan semua perjalanan umroh ya. Sekarang orang sudah menggunakan kereta cepat misalnya Madinah Mekah juga sama. Ya, bagaimana hitungannya itu kuasa Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang jelas semua itu akan dicatat pahala. Sementara tawafmu di rumah Allah, maka tidak akan tersisa lagi dosamu. Lalu kemudian salat setelah tawaf 2 rakaat di belakang makam Ibrahim, itu akan dicatatkan pahala seperti bebaskan satu budak dari anak Ismail. Seperti bebasin budak dari anak Ismail, yang mirip kasus Abu Bakar waktu bebasin Bilal gitu ya. Nah itu keutamaannya Bapak Ibu sekalian, dalam sebuah hadis yang lain, tidak ada muslim yang bebasin muslim yang lain dari keterbudakan kecuali anggota tubuh budak muslim yang dibebaskan itu. Kita bilang kamu bebas karena Allah misalnya kalau ada perbudakan. Sekarang sudah tidak ada perbudakan ya, tapi di dulu ada ya, di masa dulu. Kalau orang bilang kepada seorang budak muslim, dia beli di pasar lalu dia katakan kamu bebas karena Allah, maka seluruh anggota tubuh budak muslim yang dibebaskan itu menjadi penyelamat kita dari api neraka. Maka Nabi SAW mengatakan mata dengan mata, telinga dengan telinga, tangan dengan tangan, kaki dengan kaki, bahkan kemaluan dengan kemaluan. Jadi solat di belakang makam Ibrahim yang selalu kita kerjakan selepas tawaf, rakaat pertama Al-Fatihah sama Al-Kafirun, rakaat kedua Al-Fatihah sama Al-Ikhlas, itu mendapatkan pahala bebasin satu orang budak ya. Kemudian sa'i, jalan antara Safa dan Marwah, kata Nabi SAW, engkau seperti mendapatkan pahala 70 bebasin budak. Ya, membebaskan 70 budak. Berarti kita jalan dari Safa ke Marwah seperti bebasin 10 budak. Marwah ke Safa seperti 10 budak. Begitu terus sampai dihitung 7 kali berarti 70 budak. Sementara mencukur rambutmu, maka tidaklah gugur satu rambut kecuali akan menjadi cahaya pada hari kiamat. Dalam riwayat lain akan dicatatkan satu pahala dan diampuni satu dosa per helai rambutnya gitu ya. Sementara hari Arafah kalau sudah masuk haji, itu tadi haji dan umrah kurang lebih hampir sama tadi prosesinya, tapi ditambah kalau haji itu ada hari Arafah. Kata Nabi SAW, Allah Azza wa Jalla akan turun ke langit bumi dan berkata kepada para malaikat, lihatlah hamba-hambaku itu, mereka datang kepadaku dalam kondisi berdebu. Karena di Arafah walaupun orang pakai tenda ber-AC, debu padang pasir ya. Itu kuasa Allah SWT. Maka Allah mengatakan, lihatlah hamba-hambaku ini, mereka datang dalam kondisi berdebu mengharapkan rahmatku. Maka hai malaikatku jadikan, hai para malaikat jadilah saksi bahwasanya aku mengampuni dosa-dosa mereka semuanya. Dalam riwayat lain, dan juga siapapun yang mereka berikan syafaat. Jadi kalau misalnya ada orang haji, kita bilang tolong doain saya, dan dia doain kita di Arafah, dia mustajab doa, kita pun mustajab doa. Kemudian kata Nabi SAW, sementara tawaf ifadah, tawaf wajibnya, dalam riwayat juga dikatakan, dan sementara kurbanmu,
karena di musim haji ada kurban itu ya, ada hadyu, maka itu akan disimpankan untukmu pada hari kiamat. Lalu kemudian kata Nabi SAW, dan tawaf ifadah di Baitullah atau tawaf perpisahan, kalau salah tawaf wada ya, itu tidaklah kamu tawaf kecuali Allah datangkan malaikat yang memegang pundakmu. Kita tidak tahu seperti apa prosesnya, seraya mengatakan ya berbuatlah ke depannya karena dosa-dosa lalumu sudah dibersihkan. Nah, jadi banyak sekali keutamaan yang didapatkan. Dan kalau kita pergi haji dan umrah, itu Bapak Ibu sekalian, kita menjadi delegasi Allah. Menjadi delegasi Allah. Sebagaimana kata Nabi SAW, wafdullahi thalatha. Delegasi Allah, tamu undangannya Allah itu ada 3. Disebutkanlah orang yang jihad, kata Nabi SAW, kemudian orang yang haji, yang kedua, dan yang ketiga orang yang umroh. Orang yang umroh. Dan ibadah ini itu menyamai jihad. Terutama bagi ibu-ibu ya, bagi perempuan. Karena Aisyah berkata, ya Rasulullah, kami melihat jihad adalah ibadah yang sangat mulia. Ya, apakah kami para wanita tidak ikut berperang, berjihad juga? Kata Nabi SAW, kalian berjihad ya yang tidak ada peperangan di dalamnya. Lalu Nabi bilang haji dan umroh. Jadi selain pahala haji dan umroh juga dia seperti atau mendapatkan pahala orang yang berjihad. Dalam riwayat lain ada satu sahabat yang mengatakan begini, ya Rasulullah, saya ini pengecut laki-laki. Dia bilang, saya pengecut, saya tidak berani perang. Tolong tunjukkan saya amalan yang bisa menyamai jihad. Maka kata Nabi SAW, haji dan umroh. Ya, jadi memang ibadah ini sangat mulia. Tentu banyak sekali keutamaan ibadah ini. Namun kita juga sampai situ tentang masalah keutamaannya. Ini sudah mewakili ya. Dan kami sarankan, jalankanlah pola para salafus salih. Mereka setiap kali selesai umrah atau haji, mereka selalu sebelum tinggalkan Mekah membaca atau mengucapkan doa, ya Allah jangan engkau jadikan ini kedatangan kami yang terakhir. Sampai sebagian mereka seperti Atha bin Abi Rabah, yaitu umurnya 100 tahun, beliau haji 70 kali. Seperti Zakwan ibn Kaisan yang julukannya Taus rahimahullah, itu haji 40 kali, 40 tahun. Karena mereka memang selalu jadikan itu sebagai doa mereka. Nah makanya kalau kita sudah umrah, haji, selalu berdoa, ya Allah mudah-mudahan engkau panggil aku lagi gitu ya. Rutinkan dan segala macam. Inna ma'amalu bin niat. Kalau ada orang pulang umrah haji lalu ditanya, Bapak Ibu udah pulang umrah ya? Iya. Pulang haji? Iya. Mau umrah lagi enggak? Ya nanti aja deh. Ya. Kapan dan waktu lagi. Nah sesuai dengan niatnya. Oh iya tentu saja kalau Allah panggil saya akan siap. Kapan saja saya berangkat. Maka sesuai dengan niatnya. Ya. Karena haji dan umrah ini adalah delegasi Allah. Tamu undangan. Ya. Jadi usahakan kita selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan. Ya, Allahu a'lam. Kemudian kita masuk sekarang ke hal-hal yang perlu diperhatikan dalam ihram ya. Ini yang menjadi bahasan kita di sini ya. Jadi dalam ihram itu dalam umrah ataupun haji itu ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Yang wajibnya itu adalah pakai ihram dan talbiyah. Gitu ya. Itu terutama di fokus gitu ya. Jadi tidak boleh nggak pakai ihram ya. Nah, dalam memakai ihram laki-laki itu punya syarat lebih ketat dari perempuan. Kalau laki-laki mereka pakai 2 lembar kain ihram yang biasa semua travel kasih ya. Dan paling afdal warnanya putih. Paling afdal warnanya putih. Tamu boleh warna lain. Boleh warna lain. Tetapi dan pernah Nabi SAW menggunakan kain berwarna hijau. Tetapi beliau memerintahkan kita menggunakan warna putih terutama laki-laki. Ya, sebagaimana Nabi SAW mengatakan, pakailah baju putih kalian. Nah, itu sebaik-baik pakaian adalah baju putih. Ya, gunakanlah baju itu. Ya, bagi laki-laki begitu ya ditekankan. Kemudian juga kafanilah jenazah kalian. Nah untuk perempuan, saran para ulama adalah bagaimana menggunakan baju yang menghindari warna laki-laki. Kalau laki-laki putih, maka perempuan menghindari warna putih ya. Namun bebas menggunakan warnanya hitam, biru, abu-abu, coklat. Intinya sebenarnya menjauhi pakaian-pakaian yang ketat dan juga pakaian-pakaian yang berwarna syuhrah,
terlalu nyolok gitu ya, merah misalnya ya, itu dihindari. Juga tidak boleh ada tabarruj ya, pakai baju tapi ketat atau menggunakan pernak-pernik yang bisa mengundang ya sorotan lawan jenis, karena semua orang lagi ibadah gitu kan. Kalau di rumah dia pakai itu berbeda, tapi kalau di luar maka tidak dianjurkan. Sebagaimana juga ihram baik laki-laki perempuan tidak boleh digunakan wangi-wangian padanya. Ya udah, kalau kita cuci biasa saja gitu ya. Lalu kita pakai dalam kondisi tidak ada wangi-wangiannya. Karena memang orang yang sedang berihram tidak dianjurkan menggunakan wangi-wangian. Nah, khusus wanita tentu ada tambahan yang disebutkan dalam hadits ini ya. Bagi akhwat kita yang sudah bercadar, kalau sudah niat ihram dibuka cadarnya. Sama juga dengan kaos tangan. Itu yang disebutkan dalam hadis Bukhari ini. Nabi SAW menyuruh semua wanita yang berihram untuk membuka kaos tangan dan juga cadar mereka. Dan dalam riwayat kata Aisyah radhiyallahu anha, kami kalau berpapasan dengan laki-laki dan dikhawatirkan tentunya ada fitnah, maka kami menutup wajah-wajah kami. Tapi asalnya dibuka. Makanya ada pendapat ulama yang mengatakan itu wajib dibuka, ada juga yang cuma mengatakan anjuran gitu ya. Tetapi ini adalah bagian dari hal yang harus diperhatikan kalau sedang ihram. Wanita membuka kaos tangan dan juga membuka cadarnya. Dan ini berarti selain daripada ihram itu dianjurkan untuk dipakai. Walaupun khilaf di antara ulama tentang masalah wajib atau tidak cadar itu ya. Masih khilaf di antara ulama tentang masalah itu, ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Yang jelas ini bagian daripada hal yang harus diperhatikan bagi para wanita ya. Setelah selesai tentunya umrah dia pakai lagi ya, atau sementara menuju ke mikot tempat niat dia boleh pakai. Nanti kalau sudah pas di mikot niat dibuka cadarnya dan dibuka juga kaos tangannya. Namun selain daripada itu kayak kaos kaki tetap dipakai ya bagi perempuan, nah, itu aurat ya, tertutup. Kalau perempuan, kalau laki-laki sedikit agak ketat. Jadi dia harus pakai 2 lembar kain yang itu tidak boleh terjahit. Dan dia dipakai bagian bawah izar dan bagian atas rida namanya. Nah itu dipakai dan tidak boleh berjahit, tidak boleh juga menggunakan, kalau kain ihram tidak boleh berjahit, maka yang di dalam juga tidak boleh pakai kaos dalam, tidak boleh pakai celana dalam. Kalau laki-laki tidak boleh pakai topi, kopiah, surban. Bahkan laki-laki juga dianjurkan untuk tidak pakai sepatu. Ya, pakainya sandal gitu ya. Pakainya sandal. Kalau akhwat masih terbuka pintu untuk menggunakan ya yang dia suka gitu ya. Yang penting tadi menghindari apa yang sudah kami sebutkan. Nah, ini memang sedikit agak ketat. Nah, sekarang bagaimana kalau saya lagi jalan ke Mekah ataupun sebelum umrah pakaian saya kotor? Boleh diganti dengan ihram lagi ya. Laki-laki dengan ihram, ibu-ibu tinggal ganti baju lain yang usahakan baju itu memang tidak ada wangi-wangiannya. Jadi kalau ibu misalnya mau umrah mau haji, udah disiapin 2-3 style baju, itu tujuannya memang untuk pengganti ihram yang tidak dicuci pakai wangi-wangian juga ya. Jadi hindari itu supaya nanti kalau ada apa-apa di Mekah mau diganti ihram kita bisa langsung kita pakai. Nah, seperti itu kurang lebih gambarannya. Ya, tentu larangan-larangan ihram masih banyak selain daripada apa yang tadi kita sebutkan kalau berhubungan dengan pakaiannya. Seperti orang yang berihram itu sebelum pakai ihram, ibu-ibu dan bapak sunnahnya melakukan mandi ihram. Nah, di saat kita mandi ihram, sunnahnya ini boleh pakai sampo sama sabun, nggak masalah gitu ya. Sampo dan sabun wangi-wangi, karena ini belum niat. Misalnya di kamar hotel Madinah contoh ya. Atau kalau teman-teman rutenya Jakarta Jeddah, Jeddah langsung masuk Mekah, mandinya dari Jakarta. Sudah mandi dari Jakarta, niat mandi ihram. Kemudian yang kedua, ini boleh pakai wangi-wangian ya, kena badannya. Kemudian yang kedua adalah mencukur bulu ketiak. Yang ketiga mencukur bulu kemaluan. Yang keempat memotong kuku ya. 4 hal ini berlaku bagi laki-laki. Mandi, cukur bulu ketiak, cukur bulu kemaluan, dan potong kuku. Laki-laki ditambah yang kelima adalah mencukur kumisnya. Nah, ini termasuk sunnah-sunnah ihram. Artinya kalau dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan tidak berdosa. Tapi saya selalu tekankan di majelis-majelis kami, kalau teman-teman mendapatkan sebuah hukum yang sunnah secara fikih, maka kita ambil potongan pertamanya dari definisi itu. Mengerjakan dapat pahala, jangan diambil potongan akhir, meninggalkannya tidak berdosa. Ya,
Akhirnya kita selalu tinggalkan ibadah-ibadah sunnah. Karena kita anggap kan cuma sunnah. Dan kita ambil potongan terakhirnya karena dia tidak berdosa kalau tidak dilakukan gitu ya. Padahal sebenarnya definisinya adalah mengerjakan dapat pahala. Kenapa nggak ambil poin ininya gitu. Nah itu sunnah-sunnah ihram 5 ya. Bagaimana kita mandi, cukur bulu ketiak, cukur bulu kemaluan, potong kuku, ini laki-laki dan perempuan, dan ditambah yang kelima laki-laki, potong kumis. Nah ini berlaku sebelum ihram dan niat ya. Kalau Bapak Ibu sudah lewat miqat, sudah niat mengatakan labbaik Allahumma umrah atau labbaik Allahumma hajjan, umrah atau haji, maka larangan-larangan ihram berlaku. Tadi perempuan sudah tidak bercadar, tidak pakai kaos tangan, laki-laki sudah tidak boleh lagi pakai yang berjahit ya. Celana dalam, kaos kaki, kalau laki-laki ya, tutup kepala, surban dan segala macam ini tidak boleh. Nah, maksud dalamnya adalah sudah tidak boleh lagi pakai wangi-wangian. Di antaranya sabun, tisu basah, yang kalau ada wangi-wangiannya itu dihindari semua tuh. Kalau sudah lewat miqat, ya. Oleh karena itu kalau cuci tangan habis makan misalnya, atau pas dari Madinah ke Mekah, travel masih memberikan kesempatan Bapak Ibu untuk masuk di kamar hotel Mekah, kemudian silakan bersih-bersih dulu. Nah kalau Anda mau freshkan kembali badan Anda, mandi, jangan pakai sabun dan sampo, cuma siram badan saja dengan air putih gitu ya, karena masih masuk dalam larangan ihram, nggak boleh pakai wangi-wangian. Kemudian sudah tidak boleh lagi tadi mencabut bulu di badan. Kalau sebelum ihram tadi dan niat, sunnahnya cukur bulu kemaluan dan bulu ketiak. Tapi nanti kalau sudah niat, nggak boleh lagi cabut bulu badan secara sengaja. Juga tidak boleh lagi potong kuku. Tadi sebelum mandi, sebelum ihram, sebelum niat kita boleh potong kuku. Ini sudah nggak boleh kalau sementara sudah niat lewat miqat sampai selesai umrah ataupun hajinya gitu ya. Kemudian juga sudah tidak boleh lagi, termasuk laki-laki tidak boleh lagi cukur kumis ya, sengaja mencabut bulu jenggot, bulu rambutnya gitu ya. Dan ada juga larangan dalam ihram, tambahannya itu tidak boleh menikah dan dinikahkan. Ya, jadi nanti kalau sudah selesai umrah atau haji, misalnya ada orang yang mau menikah di Mekah, itu nanti setelah selesai prosesinya, sementara prosesi itu tidak boleh. Begitu juga tidak boleh berbicara rafath ya, ungkapan mengarah kepada biologis walaupun suami istri sampai selesai tahallul, cukur rambut gitu ya. Jadi nggak boleh berbicara sana. Tapi apakah boleh saya gandengan dengan suami saya Ustaz, sama istri saya? Boleh, nggak ada masalah. Tapi jangan menjurus kepada syahwatnya gitu ya. Nah itu karena itu ada larangan. Termasuk dalam larangan ihram adalah tidak boleh kita melakukan dosa-dosa secara umum ya, menggibah, memfitnah, dan tontonan-tontonan yang haram, mendengar yang haram gitu ya. Dan juga dilarang bagi orang yang ihram, lanjutannya adalah memburu hewan darat. Ini mungkin tidak berlaku di masa sekarang ya. Kalau masa dulu Bapak Ibu sekalian itu orang menunggangi kuda atau unta, mereka kalau kehabisan bekal mereka berburu kambing, rusa, kelinci gitu-gitu ya. Nah kalau sekarang kan sudah siap, makanan siap saji, nggak ada masalah sekarang. Tapi itu perlu kita sampaikan karena disebutkan dalam surah Al-An'am. Ya, tidak boleh orang yang sedang ihram itu berburu. Ini adalah larangannya. Sampai nanti selesai semuanya, umrah dan hajinya, baru dia melakukan itu. Baik, sekarang kita rincikan umrah dan haji. Kalau umrah itu hanya dari sederhana, dari mulai niat di miqat, di hari yang sama pun, atau ada yang menunda sampai besok umrohnya. Intinya dia satu paket niat di miqat, menggunakan baju ihram, kemudian tawaf keliling Ka'bah 7 kali, kemudian sa'i dan tahallul. Kalau ini terpenuhi bagi ihram, bagi umrah selesai. Ya biasanya dalam 3 jam 4 jam selesai umrohnya. Ya. Kalau sudah selesai umrah, sudah sampai pada tingkat tahallul, cukur rambutnya. Kalau laki-laki dianjurkan menggundul seluruh rambut kepalanya. Kalau dia nggak mau misalnya, maka dicukur, dipotong dari seluruh penjuru, kanan, kiri, atas, belakang. Ya seperti kalau laki-laki masuk ke tukang cukur. Kalau ibu-ibu cuma mengambil ruas jari, bagian ujung rambutnya saja dipotong. Ya. Ini untuk perempuan, bukan untuk laki-laki ya. Tapi banyak laki-laki kadang-kadang melakukan juga seperti perempuan, padahal sebenarnya berbeda secara panduan hukum gitu ya. Nah kalau haji memang dia dilakukan 6 hari. Kalau umrah tadi cuma berapa jam? Haji 6 hari ini tanggal 8 sampai tanggal 13. Nah ini yang kalau mau haji tahun ini sedikit kita berikan gambaran itu ya.
dia 6 hari. Tanggal 8 Zulhijjah sampai 13 Zulhijjah. Nah 8 sama 13 ini hukumnya sunnah. Artinya tidak hadir di lokasi haji pun tidak apa-apa gitu ya. Tapi kami tetap sarankan Bapak Ibu cari travel yang menyempurnakannya. 8 dan 13 tetap ada. Nah yang wajib itu 4 hari. Hari tanggal 9, hari Arafah dan Muzdalifah. Nanti saya rincikan itu insya Allah ya. Kemudian hari tanggal 10, Idul Adha, 10 Zulhijjah itu Idul Adha. Kemudian 11 dan 12, 2 hari pertama hari tasyrik. Ya. Nah ini ya, kita sebutkan dulu 6 harinya ya. Nah kalau detailnya tanggal 8 dikenal dengan hari Tarwiyah. Hari Tarwiyah. Nah ini jemaah haji kalau Bapak Ibu masuk ke Mekah, tadinya misalnya sudah umroh, kalau mau ambil haji tamattu ya umroh dulu kemudian baru nunggu di Mekah pakai baju biasa santai kayak kita di Indonesia. Kemudian nanti tanggal 8 baru kita pakai ihram. Nah ihramnya dari kamar hotel saja. Penduduk Mekah dari rumah-rumah mereka pakai ihram, lalu kita niat dari hotel atau kamar kita, labbaik Allahumma hajjan, lalu kita menuju ke Mina. Ya, perlu Bapak Ibu tahu lokasi haji ada 3 ya, Mina, Arafah, Muzdalifah. Ya, Mina, Arafah dan Muzdalifah. Nah, tanggal 8 ini kita ke Mina. Ya, ini yang mau sempurnakan hajinya ya, tapi tidak wajib, hukumnya sunnah. Dia datang ke Mina sebelum duhur. Masuk ke tenda, intinya lokasi Mina, dia sholat duhur 2 rakaat di waktu duhur, sholat asar di waktu asar 2 rakaat, jadi masing-masing di waktunya tapi di qasar, ya, tidak dijamak ya, di qasar saja. Duhur di waktu duhur 2 rakaat, asar di waktu asar 2 rakaat, maghrib di waktu maghrib 3 rakaat, isya di waktu isya 2 rakaat. Nginap di Mina, tanggal 8. Besoknya tanggal 9 dari 6 hari ini, tanggal 9-nya itu hari Arafah. Ini puncak haji. Ini rukun. Nggak boleh nggak hadir di Arafah. Karena kata Nabi SAW, Al-Hajju Arafah. Haji itu hadir di Arafah. Ini mulai dari sebelum duhur, kita masuk Arafah. Nah nanti kita tunggu di Arafah sampai maghrib. Mulai duhur sampai maghrib. Nah sedikit berbeda prosesi sholatnya. Walaupun orang Mekah ya. Orang Mekah juga sama prosesi sholatnya nih. Mereka jamak qasar. Duhur, asar, di qasar. 2 rakaat dijamak, digabung dan ditakdim, dimajukan di waktu duhur. Khusus hari Arafah saja. Khusus hari Arafah ya, cuma satu ini saja. Jadi duhur, asar, dijamak, di qasar, ditakdim. Digabungkan, dipangkas 2 rakaat dan dimajukan di waktu duhur. Nah setelah itu, setelah sholat duhur asar, kalau dicontohkan Nabi SAW ada namanya khutbah Arafah. Biasanya para pembimbing haji itu di kemah masing-masing mereka akan khutbah. Ya. Kalau Bapak Ibu melihat contohnya ada di channel kami, ada di Uhud Tour itu ada contoh khutbah Arafah. Saya biasa kalau lagi di Arafah khutbah di depan jemaah gitu ya. Nah habis khutbah tentu orang makan siang, kemudian boleh istirahat sejenak. Tapi memang Arafah ini adalah hari ibadah. Dan ibadah terbaik adalah doa. Ya, tidak ada yang lain. Itu ibadah yang paling mulia di hari Arafah doa. Karena kata Nabi SAW, doa yang paling afdal doa hari Arafah. Dan dalam riwayat lain dikatakan tidak ada hari yang paling banyak Allah bebasin hamba yang dari api neraka dibandingkan hari Arafah. Hari Arafah ini hari yang sangat mulia. Gitu ya. Nah kita jangan keluar dari Arafah Bapak Ibu sekalian sampai terbenam matahari. Rasulullah SAW kalau sudah mulai masuk waktu asar, sudah tidak sholat asar lagi, tapi sudah masuk waktu asar, beliau keluar dari tendahnya, turun dari untahnya, ya, kemudian beliau mengangkat tangannya sampai putih ketiaknya terlihat dan berdoa sampai terbenam matahari. Hari Arafah itu hari doa. Nah, ini kami sarankan bagi para jemaah haji jangan cuma sibuk makan dan minum terus, ya. Karena apalagi kalau tenda VIP itu biasanya makanan minumnya Masya Allah banyak banget ya. Boleh kita makan dan minum tapi jangan berlebihan. Akhirnya habis waktu makan minum ngobrol sama teman-teman jemaah haji yang lain tidak berdoa. Nah, doanya mahal banget itu karena mustajab doa semuanya ya. Dan orang yang hadir di Arafah seperti yang kita sebutkan keutamaan umroh dan haji, kata Allah Azza wa Jalla kepada ahli Arafah, Allah berfirman kepada para malaikat, saksikanlah kalau semua mereka hadirin sudah aku ampuni dosa-dosanya. Dan juga siapa yang mereka berikan syafaat.
Setelah terbenam matahari, masih di tanggal 9, di hari kedua haji, itu kita menuju ke Muzdalifah, lokasi yang ketiga. Tanggal 8 ke Mina, nginap 1 hari, tanggal 9 duhur sampai maghrib di Arafah, malam setelah matahari kita ke Muzdalifah. Masih tanggal 9, masih di hari kedua ya. Nah di Muzdalifah ini dianjurkan tetap kita pergi ya. Itu kewajiban haji. Kalau yang mau keluar dari Muzdalifah minimal harus melewati pertengahan malam. Di atas jam 1, jam 12, jam 1, jam 2 malam gitu ya. Terutama kalau ada wanita dan anak-anak kecil atau ada orang-orang tua. Nah kalau mau sempurna sunnahnya tunggu sampai azan subuh di Muzdalifah. Setelah sholat subuh tanggal 10-nya ya sudah pindah ke hari ketiga ya, kan nginap di Muzdalifah gitu ya. Nah ini sunnahnya juga, sunnahnya ya di Muzdalifah dari Arafah tadi itu sholat maghrib isya di jamak takhir. Maghrib 3 rakaat, isya 2 rakaat tapi di waktu isya. Begitu prosesnya. Jadi kalau Arafah itu jamak takdim, kalau Muzdalifah jamak takhir ya. Nah nanti Bapak Ibu kalau lagi haji lihat kondisi dan keadaannya. Kalau busnya sudah ready, siap, kita bisa tiba di Muzdalifah cepat sehingga bisa sholat maghrib isya di sana, lakukan. Kami biasa gitu ya. Tinggal bawa travel, biasanya bawa karpet. Kalau busnya sudah dapat tempat parkir, kita tinggal tebar karpet, kemudian kita duduk mabit aja di sana. Ya Rasulullah SAW memang memperbanyak ibadah di Arafah dengan doa. Di Muzdalifah beliau tidur, istirahat. Memang saja tidur, biasanya jemaah ada yang tidur di bus, tidur di karpet yang ditebar di sebelah bus gitu ya. Nah kita jamak takhir sholat maghrib isya. Tapi pernah juga terjadi, kami pernah alami masa haji itu, busnya karena terlalu padat, busnya telat datang. Datangnya sudah jam 10 malam, baru bisa datang menjemput jemaah haji. Belum bergerak dengan macetnya, itu bisa baru sampai Muzdalifah sekitar jam 1 malam gitu ya. Karena padatnya. Nah ini dihimbaukan oleh para ulama sholat maghrib isyanya dari Arafah. Karena dia tinggalkan Arafah sudah jam 10. Sudah jauh lewat gitu ya. Supaya nanti takutnya di Muzdalifah dia nggak dapat tempat. Biasanya orang kalau nggak dapat tempat itu busnya mampir di situ aja udah. Ya di mana dapat parkiran parkir, jadi jemaah nggak bisa turun. Jadi agak sulit untuk sholat maghrib isyanya gitu ya. Nah, oleh karena itu dilihat kondisi dan keadaan. Tapi idealnya sholat maghrib isya di Muzdalifah. Nah, kita nginap di Muzdalifah, habis sholat subuh, tanggal 10 Zulhijjah. Ini hari Idul Adha, sudah hari ketiga kita sekarang. Nah ini menuju ke Jumrah. Jumrah Aqabah. Hari itu lontar 1 kali saja, Jumrah saja Aqabah. Karena Jumrah itu ada 3 Bapak Ibu sekalian ya. Ada Sugra, Wusta, Aqabah atau Kubra. Kecil, sedang, besar. Oh ya tadi ini saya lupa sampaikan ya. Keutamaan disebutkan dalam hadis tadi saya lupa terjemahkan. Yang Nabi SAW mengatakan, dan adapun batu yang kamu lemparkan jumrah itu, maka 1 batu menggugurkan 1 induk dosa besar. 1 induk dosa besar. Sementara prosesi haji itu, kita melempar kalau yang sempurna sampai tanggal 13 ya, itu 70 batu. Karena di Idul Adha, di tanggal 10 itu kita melempar cuma 7 batu. Di Jumrah Aqabah saja. Kalau ada yang tanya, Ustaz, dari mana saya tahu ini Sugra, Jumrah kecil, ini Wusta, sedang, ini Aqabah atau besar, ya atau Kubra. Jadi Bapak Ibu jangan terpengaruh dengan kecil, sedang, besar ya. Ukurannya sama. Ukurannya semua sama. Dan kita kalau hari Idul Adha, ya tanggal 10 Zulhijjah tadi itu pemerintah Saudi mengarahkan semua jemaah haji ke 1 titik. Masuk ke tempat jumrah itu beda dengan pintu keluarnya. Pintu masuk sama keluar beda. Jadi semua akan masuk 1 titik. Mau nggak mau kita akan lewatin Sugroh dulu, baru Wusta, baru Kubroh. Mau nggak mau. Nah kalau di hari Raya Idul Adha, karena jumrohnya hanya Aqabah, kalau dari rutenya itu berarti dia paling ujung. Ya, jadi nanti yang Sugroh sama Wusta, yang kecil sama sedang itu diblok sama polisi. Kita nggak bisa ngelontar di situ di hari itu. Kita akan diarahkan ke Aqabah langsung. Melontar cuma 7 butir batu. Dengan mengatakan Allahu Akbar, lempar ya 7 kali. Dan 1 batu akan mengumpulkan 1 induk dosa besar. Berarti di hari itu Idul Adha, kita melontar Aqabah dan gugur 7 induk dosa besar.
Dan di hari itu dianjurkan selain Jumrah Aqabah di Idul Adha, kita juga melakukan tawaf ifadah, tawaf wajibnya haji. Jadi dari Jumrah langsung ke Masjidil Haram, tawaf dan sa'i, ya. Dan bagi yang ambil haji tamattu namanya. Haji tamattu itu umrah dulu baru haji. Biasanya sih kita jemaah Indonesia pasti tamattu semua. Ya. Umumnya orang yang bahasa seluruh itu tamattu, dan itu memang haji yang paling afdal. Umrah dulu baru haji, ya. Ini ada kurbannya. Ada sembelih hewan, ya. Nah di hari Idul Adha juga dianjurkan sembelih. Kalau kita sudah gabungkan tiga-tiganya hari itu, Jumrah Aqabah, melontar ya satu titik tadi yang Aqabah, kemudian tawaf ifadah dan sa'i, tawaf wajibnya haji, dan berkurban, maka Bapak Ibu tahallul, cukur rambut, dan boleh buka baju ihram. Di Idul Adhanya, udah selesai. Ya, selesai kewajiban ihramnya. Nah, Bapak Ibu bisa mandi, sudah boleh pakai sabun dan sampo, pakai baju biasa gitu ya. Nah, nanti kemudian di hari Idul Adha itu, kita kembali nginap di Mina. Sholatnya duhur waktu duhur 2 rakaat, asar waktu asar 2 rakaat, maghrib waktu maghrib 3 rakaat, isya waktu isya 2 rakaat, mirip seperti tanggal 8 hari Tarwiyah. Karena di Mina ini sisanya Mina semua ya. Tanggal 10 Zulhijjah, hari ketiga haji, nginap di Mina. 11 nginap di Mina, 12 nginap di Mina. Ya, kalau yang mau sempurnakan sampai tanggal 13 nginap di Mina. Maksudnya 12 ke 13, 13 sudah keluar gitu ya. Tapi kami selalu sarankan agar menyempurnakan dengan hari ke-13-nya. Karena Allah mengatakan limanit taqa, bagi orang yang paling atau orang yang lebih bertakwa gitu ya. Nah, setelah kita melakukan ini, ada juga sebagian travel, ini pun kami pernah lakukan ya. Di pertengahan malam di Muzdalifah itu bukan menuju ke Jumrah, karena Jumrah itu dikerjakan setelah pagi ya. Di hari raya Idul Adha, maka menuju ke Masjidil Haram langsung. Tawaf, sa'i gitu ya. Maka itu kita kerjakan. Tawaf dan sa'i, setelah tawaf dan sa'i boleh tahallul. Boleh cukur rambut, boleh pakai baju biasa, walaupun belum Jumrah Aqabah, walaupun belum berkurban, tetapi masih belum halal hubungan suami istri. Semua boleh, udah boleh, larangan ihram sudah berlaku kecuali satu, nggak boleh hubungan biologis. Tapi kalau Bapak Ibu sudah gabungkan 3 hal tadi, Jumrah Aqabah, tawaf ifadah, sama kurban, maka tahallul semuanya halal termasuk hubungan biologis. Nah, tapi kalau baru tawaf saja, kita mandi, kami pernah begitu tuh, kita tawaf, ifadah, sa'i, dari masuk jam 3 subuh, sebelum subuh, kemudian sholat subuh, habis itu ada sholat id. Ya, biasanya ada sholat id di Masjidil Haram. Jemaah haji tidak punya kewajiban ikut, tapi kalau pas kita Masjidil Haram kita ikut sholat itu ya. Selesai itu kami bawa jemaah ke hotel, tahallul dulu, bawa ke hotel, mereka mandi bersih-bersih, kemudian kita kembali ke Mina. Tapi biasanya di Mina ini, di tanggal 8-nya kami sudah minta jemaah bawa koper cabinnya, ada baju ganti. Jadi mereka tidak perlu bawa-bawa baju lagi nanti. Ya sudah ditinggal di Mina dan itu insya Allah aman. Ya di sofa bed kita tinggal taruh koper kita. Jadi nanti kembali Idul Adha setelah tawaf ifadah dan kita pergi Jumrah Aqabah, kembali ke tenda, tinggal kita istirahat hari itu. Tanggal 11 dan tanggal 12 melontarnya 3 titik, kecil, sedang, besar. Kalau Idul Adha kan tadi cuma 1, cuma Aqabah. Kalau 11, 12 dan kalau mau sempurnakan sampai 13 ini 3 titik. 7 butir di kecil, 7 sugra, 7 butir di sedang, usta, 7 butir di Aqabah. Nah ini kalau kita gabung Bapak Ibu sekalian, tadi saya bilang 70 batu itu dari mana? Di Idul Adha, Aqabah tadi 7 butir batu. Masih ingat ya? Baik. Tanggal 11-nya, hari Tarwiyahnya, itu 3 titik. 7 butir di Sugra, 7 butir di Usta, 7 butir di Aqabah atau Kubra. Berarti 21 batu. Tanggal 12 sama, 21 batu. Kecil, sedang, besar, 7, 7, 7. Tanggal 13 juga sama. 3 lagi kecil, sedang, besar. Nah kalau kita gabung, 21 kali 3, 63. Ditambah 7 butir di Idul Adha, 70. Berarti gugur 70 induk dosa besar. Nah seperti itulah ya. Dan kami tetap sarankan agar Bapak Ibu tentunya usahakan sampai tanggal 13. Kalau darurat sekali, ada diistilahkan dengan nafar awal ya.
tanggal 12 keluar dari Mina. Tapi ini keluarnya sebelum terbenam matahari. Kalau sudah terbenam matahari berarti Anda harus lanjutkan ke tanggal 13. Walaupun kami sarankan tetap sampai tanggal 13. Biasanya jemaah haji itu berlumba-lumba tanggal 12 itu keluar. Saya nggak tahu apa yang dikejar gitu ya. Sayang banget gitu. Padahal sebenarnya memang ini kreditnya ya. Kreditnya itu mulai tanggal 10, 11, 12. Antrian kamar mandi, tidurnya berdesak-desakan, memang udah gitu. Tapi subhanallah pengalaman kami justru 3 hari ini adalah hari yang susah dilupakan oleh jemaah haji. Karena mereka lebih akrab bersebelahan. Itu ibu-ibu sendiri, laki-laki sendiri. Biasanya kita pasangkan hijab di tendahnya gitu ya. Tapi di situ mereka hanya kenalan, duduk sholat sama-sama, makan sama-sama. Kalau sudah pulang ke hotel itu nafsi-nafsi sendiri udah. Beda lantai, ketemunya di restoran kadang-kadang ketemu, kadang-kadang tidak. Paling ketemu di sisi tour lagi gitu ya. Nah seperti itulah. Jadi memang ini hari-hari yang sedikit kita harus bersabar ya. 3 hari ini Idul Adha, kemudian hari pertama dan hari kedua tasyrik. Nah tanggal 12 itu biasanya orang sudah pada keluar. Akhirnya antrian kamar mandi sudah nggak ada, tendanya udah sangat lapang, tinggal sehari kita nginap. Ya, biasanya kami buatkan program taklim, konsultasi dan segala macam gitu ya. Dan ada juga beberapa kegiatan sosial, nanti teman-teman bisa lihat kegiatan kami di Uhud Tour. Tentu walaupun ibu tidak dan bapak tidak pakai Uhud Tour, bisa copy paste kegiatannya. Karena kita sementara pulang dari Jamrat, biasanya saya ajak jemaah kami untuk kegiatan sosial. Bawa uang cash, beli minuman, air putih kah, jus kah, misalnya dulu kita bagi-bagi buat jemaah haji yang lewat gitu ya. Karena kapan lagi kita memberi makan orang-orang yang sedang haji ataupun orang yang sedang mengerjakan ibadah haji tentunya ya. Saya subhanallah pernah punya pengalaman di salah satu haji. Kebetulan saya bimbing satu travel, waktu itu belum ada Uhud Tour, kami belum punya waktu itu. Saya bimbing satu travel itu ternyata menggabungkan beberapa jemaah. Nah ada ratusan orang waktu itu, jadi saya sama kiai yang membimbing pada saat itu travel itu ganti-gantian ceramah waktu itu. Nah rupanya di tanggal 12 beliau sama jemaahnya pada keluar semua. Ada sebagian jemaahnya yang tetap mau bertahan karena saya pamit. Saya bilang saya mungkin sama jemaah saya akan tinggal sampai tanggal 13. Itu ternyata betul-betul tenda itu lowong sekali, kamar mandi sudah tidak antri lagi gitu ya. Dan ternyata yang pulang juga tanggal 12 ke hotel itu nggak ada kegiatan khusus. Cuma pulang saja ke hotel gitu ya. Sementara kita masih ada taklim di situ, kemudian kita juga ada kegiatan sosial. Rupanya jemaah kami yang tinggal sampai tanggal 13 ini waktu pulang ke hotel cerita sama jemaah-jemaah yang pulang kemarin gitu kan. Pada datang ke saya, Ustaz, kami nyesal nggak ikut Ustaz. Coba kemarin kami tahu kami ikut juga gini-gini. Tapi udah lewat, udah nggak bisa lagi. Nah sebagai penutup mungkin silakan orang yang mau bertanya sesudah ini. Bapak Ibu sekalian, poin yang harus kita garis bawahi dalam masalah ibadah, amal soleh dengan dosa ya. Kalau dosa, misalnya kita pernah buat dosa nih, dosa apa saja, kecil ataupun besar. Kan kalau kita taubat kepada Allah dibersihkan kan. Contoh ada orang naudzubillah 20 tahun buat dosa, 30 tahun buat dosa, dia taubat nih. 1 hari aja sesuai itu, tapi dia nasuha banget, dia betul-betul penuhi syaratnya, diampuni sama Allah. Bersih dosanya, baik. Tapi amal soleh tidak seperti itu. Amal soleh itu, kalau sekali luput dari kita, nggak bisa kita perbaiki. Contoh misalnya tadi sholat duhur, ada orang yang masbuk 1 rakaat aja. Dia nggak bisa perbaikin. Di hari itu tercatat fulan atau fulana ini masuk 1 rakaat sampai hari kiamat udah. Nah ini nanti yang membedakan derajat kita di surga. Makanya amal soleh itu harus betul-betul kita fokus untuk menjaganya, tepat waktunya, sempurna ibadahnya gitu, keikhlasannya dan tata caranya segala macam. Karena itu tidak terulang, tidak terulang. Ya, saya sering berbagi ini di pengajian. Saya pernah kedatangan tamu di rumah kami, seorang ikhwah. Kemudian waktu itu kebetulan duhur dari jam 12.10, dia mundur. Kan bisa mundur ke 12.07, 12.05, 12 dan 12 sampai jam 12 kurang 10 biasanya baru azan. Ada yang pernah, waktu kita kan setengah 12 sudah azan duhur. Tergantung waktu dia transisi kan. Waktu itu mundur, dari 12.10 mundur, saya kebetulan tidak memperhatikan sudah 2-3 hari. Saya cuma mengandalkan dengerin azan. Waktu tamu ini datang, saya lihat udah jam 12, oh masih ada 10 menit. Biasanya 5 menit, 7 menit sebelum. Antara 3 sampai 7 menit sebelum azan saya ke masjid gitu. Intinya waktu itu
kok sampai jam 12.10 belum kedengar azan? Saya bilang sama dia, ayo kita naik motor yuk ke masjid sama-sama. Saya boncengan. Begitu masuk masjid Bapak Ibu sekalian dekat rumah, rupanya mikrofon masjid rusak, nggak kedengaran azan. Begitu saya masukkan kaki saya ke masjid, imamnya lagi sujud rakaat pertama. Itu saya sambil jalan ke saf Bapak Ibu sekalian, sambil diikuti rasa menyesal. Ini gimana caranya saya perbaikin? Ini sampai hari kiamat tercatat, Khalid ini masbuk 1 rakaat. Gimana caranya ngejarin? Gak bisa. Oleh karena itu kalau ada peluang ibadah jangan disia-siakan. Ya, ada kesempatan umroh, kesempatan haji, kesempatan zikir, berdoa, sedekah, eksekusi langsung. Karena kita tidak tahu mungkin itu amal kita terakhir dan masalahnya tidak bisa diulang. Gitu ya, tidak bisa diulang. Kalau tadi misalnya orang sholat tepat waktu sama orang yang sholat, ya sudahlah waktu kedua aja. Oh nanti aja selepas taklim. Gak bisa disamakan pahalanya dengan orang yang awal waktu. Makanya waktu ditanya kepada Nabi SAW, amal apa yang paling Allah cinta atau paling afdal, beliau mengatakan sholat pada waktunya. Begitu azan selesai gitu kan. Nah oleh karena itu kita harus hati-hati. Sama juga dengan memperhatikan kemasan-kemasan ibadah, memperhatikan dari pakaiannya, dari penampilannya, dari menjaga kesempurnaan jumlah, kualitas dan segala macam. Ini juga perlu diperhatikan ya. Karena nggak bisa kita perbaikin gitu ya. Allahu a'lam. Saya juga ingin berbagi, saya tiba-tiba teringat saya pernah mendapatkan ada satu kegiatan sosial di Jakarta. Saya dapat informasi waktu itu di handphone saya, notifikasi kalau ini butuh bantuan ya. Salah satu radio waktu itu jatuh menarahnya atau apa yang rusak gitu ya, itu butuh bantuan segera. Saya melihat, oh ini informasinya mungkin hanya 2 jam ya, 2 itu 3 jam gitu. Saya ada aktivitas, saya bilang oke nanti sebentar saya ikut partisipasi deh. Subhanallah setelah saya aktivitas, saya kontak habis sudah tutup, dibayar sama orang semua. Sampai saya bilang sama panitianya, saya juga mau ikut. Udah nggak bisa Ustaz, udah tutup. Orang semua sudah nyumbang, nggak mungkin kita kembalikan sedekahnya orang. Artinya peluang untuk amal itu sudah tidak ada. Coba nunda sebentar aja. Jadi oleh karena itu teman-teman jangan ditunda-tunda ya. Karena banyak orang suka nunda-nunda amalnya, akhirnya dia rugi sendiri. Penyesalan akan terjadi nanti, naudzubillah di hari kiamat. Baik sampai sini bahasanya. Kalau ada yang pertanyaan berhubungan seputar haji dan umroh, larangan-larangannya dan seterusnya, silakan kalau mau bertanya dan tolong ditandain. Kita akan lanjutkan nanti ke depannya di halaman 16. Kesalahan berkenaan dengan pakaian dan berhias. Tentu di sini membahas wanita ya. Semoga apa yang kita bahas bermanfaat buat kita semua. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.